Tadi waktu memuji menyembah Tuhan, saya ingat sama MKC, Muhammad KC. Haleluya, haleluya. Saya ingat dia, wah bagaimana dia ini, apalagi tidur, apalagi menghayal dan segala macam, luar biasa. Ya, saya ingat dia. Terus saya doa dalam hati supaya dia tetap kuat dan sehat, sehingga gulanya nggak naik. Haleluya. Karena saya percaya kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan tolong. Iya, nggak langsung lihat trali jantungnya copot, langsung masuk rumah sakit Kramat Jati Polri. Haleluya. Tapi kalau dalam Kristus, dia sukacita. Menghadapi apapun dia tetap sukacita. Haleluya.
Haleluya. Luar biasa kuasa roh Tuhan. Segera cepat kembali ke tempat duduk, Damai sejahtera kekuatan. biar kita menghormati kekudusan Tuhan yang hadir dalam hidup kita dan ada bersama kita. Dia yang ada di tempat ini, yang menyembuhkan saudara, yang membebaskan saudara, yang memberkati saudara, yang memberikan penghiburan buat saudara, yang memberikan sukacita damai sejahtera di hati saudara, yang menguduskan saudara, yang membenarkan saudara, sehingga saudara layak memuji menyembah Dia. Pujian penyembahan kita bukan ditentukan oleh kita, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita untuk memuji menyembah Dia. Karena kita tidak pernah pilih Tuhan, Yesuslah yang pilih kita. Karena itu Dialah yang membenarkan kita, Dialah yang menguduskan kita, sehingga pujian penyembahan kita layak di hadirat. Urapi kami semua Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hari demi hari kami makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kami bisa hidup karena ada Yesus. Yesuslah hidup kami. Tanpa Dia kami mati. Karena Yesus kami ada, sebagaimana Dia ada. Kami bersyukur Tuhan. Bukan Tuhan yang membawa kami, tapi kami yang dibawa oleh Tuhan. Bukan kami yang bawa Tuhan, tapi Tuhan yang membawa kami. Luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi hidup kami. Tempat ini dalam perlindungan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi, menghambat pesta anak domba Allah malam ini. Karena kami tahu malam ini malam kudus. Setiap malam malam kudus. Karena kami tidak hidup karena tradisi, kami hidup oleh Roh. Setiap hari Tuhan, setiap malam malam kudus, setiap bulan Ramadan, semuanya kudus bagi Yesus. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya yang kuucapkan memberkati banyak orang. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah caman, roh teritorial, beserta hantu-hantunya di udara yang coba mencuri firman Allah, kami usir, tolak, patahkan kuasanya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang bersuka cita, karena Anda sudah dilawat Tuhan, sudah diurapi Yesus. Roh Kudus ada dalam diri saudara, yang membuat saudara semangat. Haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Lebih semangat. Haleluya. Saudara bisa beli makanan, tapi Anda tidak bisa beli semangat. Semangat datangnya dari Tuhan. Haleluya. Saudara bisa beli benda-benda apapun, tapi Anda tidak bisa beli iman. Iman datangnya dari Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Ingat yel-yel kita. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Yesus. Tidak kecut, tidak siup, tidak mundur, maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Kolesterol hancur, asam urat hancur, coronavirus mati, penyakit mah sembuh, tidak ada yang sakit-sakitan, semua sehat. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, luar biasa. Nggak rugi kita datang malam ini. Nggak rugi. Yang nggak datang malam ini saya katakan rugi. Apalagi yang nggak nanti lihat YouTube-nya, lebih rugi lagi. Luar biasa.
saya rasakan luar biasa sekali. Haleluya. Istri saya 3 hari dia berturut-turut puasa, saya 2 hari. Haleluya. Tadi buka jam 6 kurang 10 kalau nggak salah. Jam 6 sore kurang 10. Karena doa puasa itu penting. Haleluya. Supaya roh Tuhan tetap terus membakar kita, sehingga kita tetap terus berkobar, menyala, menyambar di dalam Tuhan. Itu yang mulai hilang dari gereja Tuhan. Gereja tidak lagi hidup dalam roh, tapi hidup dalam keagamawian. Sehingga saya sebut namanya roh agamawi. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menyembah dalam roh dan kebenaran, tapi diikat oleh aturan agama. Kita tidak diikat oleh aturan agama. Kita hanya terikat oleh roh Allah, oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang gak percaya Tuhan, mereka menjadi ikut Tuhan. Bahkan mereka orang-orang yang radikal terhadap Yesus, sampai mereka rela di penjara. Kita ingat Usop Roni, kita ingat Saifuddin Ibrahim, kita ingat Amran Amrin kalau nggak salah, kita ingat MKC. Ya, banyak orang-orang yang dulu nggak mengenal Yesus di jamaah Tuhan, mereka radikal terhadap Yesus sampai kebablasan, akhirnya kena penjara. Tapi di hadapan Tuhan itu nggak ada masalah. Tapi di hadapan hukum negara memang itu bermasalah. Saudara, saya tadi waktu memuji menyembah Tuhan, saya ingat sama MKC, Muhammad KC. Haleluya. Haleluya. Saya ingat dia, wah bagaimana dia ini, apalagi tidur, apalagi menghayal dan segala macam, luar biasa. Ya, saya ingat dia, terus saya doa dalam hati supaya dia tetap kuat dan sehat, sehingga gulanya nggak naik. Haleluya. Karena saya percaya kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan tolong. Iya, nggak langsung lihat trali jantungnya copot, langsung masuk rumah sakit, kerabat jatuh Polri. Haleluya. Tapi kalau dalam Kristus, dia sukacita. Menghadapi apapun dia tetap sukacita. Haleluya. Saudara, karena Alkitab bilang maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Emas sudah murni, harusnya itu sudah emas yang paling luar biasa. Tapi orang yang tak uji katanya lebih daripada emas murni. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya banyak orang-orang, khususnya mereka yang lahir di Jakarta, memberikan nama anaknya Murni. Kenapa? Karena mereka rindu orang-orang itu lebih daripada emas murni. Saudara, kita harus diuji. Karena ketika ingin menjual emas untuk membuktikan itu murni, emas 24 karat, emas London, emas 18 karat, atau emas karat, itu harus diuji. Ada alatnya di sana, digesek-gesek dulu, baru ketahuan itu emas berapa karat. Haleluya. Haleluya. Emas Jawa atau emas Medan. Emas Jawa itu turunnya di Bangkahoni. Emas Medan itu tetap harganya mahal. Karena itu saudara, jadilah Anda mas-mas Medan, pasti Anda harganya tetap mahal. Saya harap Anda paham maksud saya. Haleluya. Kita harus diuji. Kesetiaan kita sekarang lagi diuji. Saya sudah siapkan khotbah 4 jam, tapi 8 berapa ya? Sorry ya. Mungkin kira-kira 40 menit mau ibadah. Tuhan robah hati saya, otak saya, pikiran saya, sehingga saya harus mempersiapkan dengan begitu cepat. Tuhan berkata, ini waktunya kau ajak jemaat untuk betul-betul setia kepada aku, kata Tuhan. Karena tidak ada lagi waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk yang lain. Hanya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena ujian demi ujian kita akan lewati. Alkitab berkata demikian saudara. Kita baca lebih dulu ini. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Karena banyak orang yang salah paham tentang ayat ini. Jadi bicara kesetiaan saya mulai dari ayat ini. 3, 2, 1. Saudara, ayat ini membuktikan kesetiaan seseorang
terhadap siapapun, terhadap Tuhannya, terhadap temannya, terhadap keluarganya. Alkitab bilang, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, konteks ini Tuhan, ya. Jika kita mati bersama Tuhan, artinya kita setia mati bersama Tuhan, kita pun akan hidup dengan Dia. Haleluya. Artinya kita nggak menyayangkan nyawa kita. Barang siapa yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia akan mendapat nyawanya. Karena bagi Tuhan untuk memberikan nyawa itu hal yang mudah. Haleluya. Jadi saudara, di sini ada timbal balik. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi kita nggak bisa hidup dengan Tuhan kalau kita nggak mau mati bersama Tuhan. Karena itu hari ini ambil keputusan untuk mati atas segala keinginan-keinginan kita pribadi, kepentingan-kepentingan kita pribadi. Mari kita hidup bersama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Next. Haleluya. 3, 2, 1. Saudara, di sini juga ada istilah tabur tuai, artinya hukum timbal balik. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Artinya bertekun kepada Tuhan Yesus tadi, kita pun memerintah nanti bersama Tuhan. Tapi kalau kita nggak tekun kepada Tuhan, kita nggak akan diberi hak untuk memerintah bersama Dia. Hanya orang-orang yang tekun yang memerintah bersama Tuhan. Jadi ada hukum timbal balik. Terus, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi udah jelas, dua ayat ini jelas ada hukum timbal balik. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Istilahnya begini, orang ini hidup dalam dosa macam-macam, terus dia ketemu Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau. Entah bagaimana, rupanya tiba-tiba dia mati begitu. Itu beda. Tapi ini di sini untuk orang yang masih hidup. Karena khotbahku bukan buat orang yang mati, tapi untuk orang yang hidup. Haleluya. Kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan pun menyangkal kita. Tuhan pernah berkata di Markus 8 ayat 38, dia katakan, kalau kau malu mengakui aku di tengah angkatan yang tidak setia ini, aku juga malu mengakui kamu nanti ketika aku datang bersama Bapakku. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita belakangan ini ya sudah mendapat spirit, mendapat impresi ya. Karena apa? Karena ada sosok orang yang namanya MKC, walaupun memang itu salah menurut undang-undang, tapi dia menyatakan kebenaran dia sebagai pengikut Yesus itu belak-belakan. Kita bukan membela kesalahan, kita melihat imannya begitu luar biasa untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ya, itu orang-orang yang memang akan terus diuji Tuhan. Kita akan lihat bagaimana dia nanti ketika menjalani hukuman ini, apakah dia tetap semangatnya tidak akan pudar. Disitulah ujian itu. Terus next. Haleluya. 3, 2, 1. Inilah yang sering digunakan oleh gereja-gereja tertentu yang tidak cinta dengan hukum timbal balik. Mereka selalu mencomot ayat ini dan berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat yang ke-11, 12 dia buang. Padahal ini tidak boleh dibuang, saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Allah yang setia. Memang nama Dia adalah setia. Nama Dia Amin, nama Dia setia, Dia Alfa Omega, macam-macam gelar Dia, saudara. Salah satunya gelar Dia adalah si setia kalau Anda baca di Wahyu. Ya, jadi ketidaksetiaan saudara itu tidak akan mengubah jati diri dia. Ketidaksetiaan manusia itu tidak akan merubah kecintaan dia terhadap manusia. Haleluya. Dia tetap punya cinta yang sama kepada manusia. Bahkan bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada semua orang. Namun yang tidak setia kepada dia tidak boleh memerintah bersama dia.
Yang tidak setia kepada dia tidak boleh ikut bersama dia dalam kerajaannya. Namun ketika Anda tidak setia kepada Tuhan, dia tetap setia dalam arti jati dirinya. Dia tidak bisa sangkal. Dia adalah Allah yang setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, Tuhan sekarang sedang menguji kita apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Inilah buktinya orang-orang setia. Kamis malam Anda bisa datang, Minggu pun Anda datang. Khusus Kamis malam ini, khusus yang wilayah-wilayah yang dekat dari tempat ini. Tapi nanti hari Minggu banyak orang-orang dari luar yang akan datang. Karena itu tadi saya ajak saudara menyembah penyembahan yang benar-benar Pantekosta. Karena di Alkitab hanya ada Pantekosta. Tidak ada GKI, tidak ada HKBP, tidak ada Reform, tidak ada yang lain. Yang ada Pantekosta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda coba baca Alkitab baik-baik. Yang ada hari Pantekosta. Ada yang bilang Pentakosta, Pantekosta, tapi sama saja. Jadi puji Tuhan, tadi kita sudah menikmati hari Pantekosta. Haleluya. Jadi bukan hanya waktu tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu yang setiap tahun diperingati turunnya Roh Kudus. Bukan. Setiap saat kita menikmati Roh Kudus. Haleluya. Jadi setiap saat kita ada di hari Pantekosta. Setiap hari itu baik. Setiap hari bulan itu bulan Ramadan. Dengan kata lain, kita boleh puasa setiap hari. Karena setiap hari bagi Tuhan hari yang suci dan bulan yang suci. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Kesetiaan kita akan diuji terus. Kita baca ayat yang selanjutnya. Haleluya. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Oke? 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah? Jadi karena siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, setia itu artinya kita hanya berfokus kepada satu. Ya, berfokus kepada satu, tidak bisa berfokus kepada dua. Kalau berfokus kepada dua, maka itu tidak lagi termasuk setia. Karena tidak mungkin kita bisa fokusnya sama. Kalau kita ambil dua, kita bisa fokus, arti fokus itu artinya satu. Kalau dua nggak bisa fokus, artinya satu. Fokus itu begini. Ya, ini fokus. Kalau saya begini itu tidak fokus. Tidak fokus. Jadi yang fokus itu begini. Nah, kalau gini itu nggak fokus. Makanya nggak mungkin kita bisa fokus kepada dua. Kita harus fokus kepada satu. Artinya kalau kita fokus kepada dunia, bersahabat dengan dunia, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Artinya kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuhnya Allah. Ada amin? Amin. Kayaknya aminnya di sini kurang respect ya. Ada amin? Amin. Haleluya. Anda mulai kena ya. Jadi Anda diam. Jadi diam itu ada dua arti. Kena atau gak dengar. Haleluya. Jadi di sini katanya, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Allah tidak pernah memusuhi saudara. Allah tidak pernah memusuhi saya. Tetapi kitalah yang menjadikan diri kita musuh Allah. Allah tidak pernah menciptakan setan. Tapi malaikatlah yang memberontak. Sehingga namanya jadi setan. Dalam bahasa Ibraninya diabolos. Dalam bahasa Yunaninya satan. Diabolos, satan artinya perusak. Jadi dijadikan malaikat untuk merawat kerajaan Allah. Namun dia memberontak terhadap Tuhan. Makanya namanya diabolos, satan, atau yang kita kenal iblis dan setan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Banyak orang salah. Dia katakan kalau Tuhan itu memang maha pengasih, penyayang, baik, manusia biar selamat. Kenapa dia ciptakan iblis? Tuhan hanya menciptakan malaikat. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia jadi pencuri. Tapi kenapa ada manusia mencuri? Manusia itu sendiri yang mau mencuri. Karena manusia diberikan hak untuk memilih apa yang dia mau. Tapi semua akan diperhadapkan nanti kepada penghakiman di hari kiamat. Karena itu yang mau setia harus fokus pada Yesus.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Selanjutnya saudara, ya, berkaitan dengan setia, Filipi 2 ayat 22. Kita lihat kesetiaan orang akan diuji di Filipi 2 ayat 22. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, Paulus itu punya banyak teman. Paulus itu punya banyak anak didik. Tetapi semua meninggalkan dia ketika dia masuk penjara karena Injil. Ada satu orang namanya Timotius. Kalau Anda baca di ayat 19, 21, 22. Hanya Timotius saja yang selalu mengunjungi Paulus, yang setia kepada Paulus. Itu sebabnya dia katakan di ayat 19, 20 sampai 21. Dia katakan, suruhlah dia datang kemari. Karena hanya dia yang kupercaya, hanya dia yang setia kepadaku. Yang lain sudah 50% setia, 50% tidak. Atau sama sekali mereka menyangkal karena mereka malu. Gurunya masuk penjara. Rasul yang dianggapnya rasul hebat masuk penjara. Mereka mulai satu persatu meninggalkan Paulus. Saya saudara kemarin telepon-teleponan sama orang yang dekat MKC. Ya, terus waktu penangkapan pun dia ada di situ. Saudara, saya cerita-cerita telepon-teleponan. Dia katakan, saya belakangan saya ini dulu katanya. Apa namanya, dia bilang, saya konten-konten yang ada Muhammad KC saya hapus sebagian itu. Haleluya. Iya. Jadi ada orang-orang yang dulu setia ya sama dia, tapi belakangan ini menolak dia karena mereka takut terlibat, saudara. Ya. Dan juga waktu Saifuddin Ibrahim juga di penjara demikian. Saifuddin Ibrahim sama sekali tidak pernah kenal dan tidak pernah bicara sama dia. Tapi karena ada pendeta dari Bali minta tolong supaya saya perhatikan, beberapa kali saya besuk dia dalam tahanan kejaksaan sampai ke penjara. Si Muhammad KC, saya pernah ngomong 2 kali sama dia lewat live streaming, tapi nggak pernah berjumpa langsung. Namun ya saya mau ke Mabes Polri memang belum bisa. Saya sudah selidiki, belum bisa, nanti setelah 14 hari setelah isoman. Saudara, banyak orang yang meninggalkan teman-temannya ketika temannya menderita. Ini bukan hanya terjadi di alam rohani saja, tapi di alam duniawi ini juga terjadi. Makanya di alam keluarga juga, di ruang keluarga juga terjadi, di ruang pacaran juga terjadi. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang tendang. Jadi semua terjadi di mana-mana, diuji kesetiaannya. Haleluya. Istri saya, menurut saya sudah teruji kesetiaannya karena dulu kami sempat sulit keuangan. Artinya ya makan sih bisa, tapi tidak seperti sekarang ini. Ya sudah teruji. Tapi nggak tahu kalau sekarang nggak bisa makan, apa dia tetap setia? Puji Tuhan ya. Tuhan gak izinkan itu terjadi sehingga tidak teruji kesetiaannya. Tetap dia setia karena kami bisa makan, minum, dan layak seperti orang yang biasanya, saudara. Kesetiaan itu harus diuji. Haleluya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan meninggalkan pelayanan karena dia masuk dalam ujian. Kadang-kadang saudara, ujiannya itu sepele saja. Hanya dia dengar ucapan temannya, dasar lu nyanyi suaranya serak-serak becek. Langsung dia nggak mau nyanyi. Iya. Padahal serak-serak becek itu dibutuhkan. Karena tidak kering saja yang diperlukan. Becek pun itu kadang-kadang perlu, saudara. Iya. Supaya ada sinkronisasi. Ya, jadi nada-nada itu juga tidak semua nada yang seperti Ibu Gembala bagus, nada seperti si Randy bagus. Kadang yang seperti saya ini bagus. Kata si Daniel, semua suara-suara pendeta bisa ditiru oleh si Joshua, termasuk Gilbert Lumendong. Tapi dia nggak bisa meniru suara saya. Itu anak kandung saya nggak bisa meniru suara saya. Karena ini suara ciri khas. Itu sebabnya Anda lihat kalau saya mengkanter orang, itu banyak orang yang suka. Karena saya punya suara ciri khas, punya gaya ciri khas. Sudah lama saya tidak mau mengkanter ya. Hanya khotbah saja, pelayanan. Tapi banyak orang yang telepon. Kenapa Bapak lari dari apologet? Kenapa Bapak nggak mau luruskan yang keliru-keliru lagi? Bapak masuk lagi.
Betul saudara, setelah saya masuk lagi banyak penggemarnya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu bisa itu satu hari 2000, 1000 nambah saprep. Sekarang saprep kita sudah 237. Nanti pagi pasti 238. Jadi nanti 500.000. Saya bilang saya sama istri saya, anak-anak saya akan berangkat ke Bali ya. 1 minggu. Haleluya. Merayakannya. Haleluya. 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 Mungkin Anda pikir, Pak, Bapak dapat duit banyak dari situ. Enggak. Tapi itu kebanggaan buat saya. Berarti banyak orang yang suka dengan saya. Haleluya. Bukan karena saya kompromi, tapi karena mereka lihat saya berani untuk mengatakan iya, iya, tidak, tidak. Yang suka-suka, yang nggak suka, nggak suka. Terserahlah. Karena kita hanya cari orang yang suka saja. Kalau orang yang nggak suka, pura-pura suka, percuma. Itu nanti akan teruji oleh keadaan, oleh situasi, kondisi. Seperti Timotius ini. Dia sudah diuji. Makanya hanya Timotiuslah yang paling setia kepada Paulus. Yang lainnya kesetiaannya masih tanda kutip. Saya harap Andalah Timotius itu. Bukan hanya setia kepada Yesus, tapi setia juga kepada Paulus. Risuli lubis maksud saya. Haleluya. 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 Nggak mungkin seorang gembala itu ingin menjebak jemaatnya untuk masuk dalam jurang. Nggak mungkin. Nggak mungkin gembala itu niat nggak baik untuk jemaatnya. Itu nggak mungkin. Pasti niatnya selalu baik. Tiap pagi, tadi pagi saya sebut nama saudara satu persatu. Sampai kadang-kadang saya lupa nama-nama orang tertentu. Ya, kenapa lupa? Ya, memang sebatas itulah pengingatan saya. Tapi kadang udah lama, selesai doa, loh nama siapa belum kusebut. Haleluya. Nama siapa, Pak? Nggak usah, karena nanti Anda belum siap, Anda sakit hati. Haleluya. Itu bukan disengaja, memang lupa saja. Didoakan semua supaya kita ini hidup sehat, diberkati Tuhan, takut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, keluarga kita baik-baik. Haleluya. Itu gembala hatinya begitu. Tapi kadang-kadang kalau Anda mendengar suara gembala dan Anda punya persepsi menurut pemikiran saudara dan bangun opini sendiri tanpa melihat gembala saudara setiap hari di rumah mendoakan saudara dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan teruji oleh situasi. Ketika gembala ngomong, makanya waktu itu saya ngomong sama Christine, kau cari kolam renang. Pertamanya ngomongin sama Pak Henry untuk baptis orang. Tapi Pak Henry wakilkan ke Christine, karena Pak Henry udah banyak kali pahalanya mungkin kan. Loh, pahala masing-masing Pak Henry. Iya, pahala Bapak, pahala Christine beda Pak. Iya, jadi diserahkannya sama Christine biar banyak. Di Alkitab ada pahala namanya upah. Di Alkitab juga ada, itu jangan kamu salah. Di Alkitab juga ada namanya karma, tabur tuai, itu Galatia 6. Cuma kan beda nama aja. Haleluya. Jadi ada upah, saudara. Jadi saya bilang setelah dia kasih tahu udah dapat Pak, oke, puji Tuhan. Besoknya pas mau baptisan dia nggak mau ikut. Ya awalnya dia nggak mau ikut, dia hanya kasih Google Map. Waduh, saya bilang kenapa kok nggak ikut? Ada gini-gini. Aku udah tahu, tapi nggak usah aku sebut di sini, nanti dia sakit hati. Ada macam-macam. Iyalah, udah tahu aku bilang nggak usah kau cerita, aku udah tahu. Iya kan? Pas selesai baptis lihat dia nongol sama Pak Tanjung. Siap, tapi bukan tangan kanan, tangan kiri. Siap katanya. Siap, Pak Gembala, kan? Kan dia kan kayak polwan gayanya. Udahlah, lu kagak apa gue bilangnya. Lupa saya ngomong. Kagak apa sih, nggak respect lu, nggak respect gue bilang. Nah, jadi aku kalau udah deket gitu kayak bercanda-canda, nggak respect lu, nggak respect. Giliran udah selesai urusanmu, lu datang kemari, dia ketawa-ketawa. Pas saya doa, saya teringat, jangan-jangan dia sakit hati gimana ya? Nah itu, karena itu sepertinya, iya saya sepertinya itu bahasanya terlalu kasar gitu. Tapi sebenarnya saya bercanda, saya telepon dia. Saya pikir pasti nggak diangkat ini. Jemaat begitu, kalau udah sakit hati sama gembala dia nggak mau angkat. Gitu, saya tahu. Dia bukan sibuk, dia nggak mau angkat. Tapi kalau gembala sesakit hati apapun sama jemaat dia pasti angkat. Itu bedanya. Tadi udah mau khotbah pun Paulus masih telepon, saya angkat. Iya, si Paulus. Pak, boleh nggak perjamuan kudus sendiri? Asal punya iman kok boleh, aku bilang. Tanggung jawab, Pak, tanggung jawab. Soalnya kan dia jauh kemari, saudara. Iya, 300.000, berarti belum kolektif, belum ini. Itu bisa 400-500 ribu kalau kemari. Gajinya cuma 500. Iya.
5 juta, sorry. Iya, saudara. Jadi nggak bisa dia tiap minggu, bukan berarti dia nggak suka di sini. Ya, saudara, dia telepon, saya angkat. Jadi begitu. Kalau gembala, kamu telepon pasti angkat. Nah, makanya saya berpikir jangan sampai si Kristen ini sakit hati. Saya telepon dia. Diangkat, saudara. Hatiku berbunga-bunga. Benar, tumbuh cintaku terhadap jemaat itu. Langsung saya bilang, Bapak minta maaf ya Kristen. Minta maaf apa? Enggak, saya bilang waktu di kolam renang, kok kurang respect gini. Ketawa-ketawa. Dia enggak lah, aku udah tahu kok namanya gembalaku, aku udah tahu sifatnya macam-macam katanya. Haleluya. Itulah namanya baru domba. Haleluya. Dia ngerti suara gembalanya. Kaget saya pagi-pagi tadi, saya kaget. Iya. Maaf ya kalau saya ceritakan nih kesaksian, saya kaget. Padahal baru disakiti menurut saya. Iya, Pak. Di WA ke saya, WA si Daniel WA ke saya. WA-nya si Kristin ke Daniel. Kristin Kristin ngasih 500.000, coba cek dulu Pak di bank BCA. Saya kan banyak sibuk. Saya sekarang sibuk terus, saudara, sampai jam 11 kadang nggak tidur ngurusin bagaimana. Terus nggak saya cek. Daniel bilang, Pak, Kristin tanya lagi Pak, udah dicek belum? Oh iya, karena baru ini dia pakai banking katanya. Saya aja nggak punya banking, saudara. Saya nggak punya. Makanya saudara kalau minta duit sama saya jangan tengah malam, nggak bakal bisa. Iya, karena saya nggak punya banking. Harus pergi jalan ke ATM. Kenapa? Supaya sehat kakiku ini. Haleluya. Jadi saya karena jemaat saya langsung cek, langsung saya kasih kabar, udah masuk. Biasanya kalau bukan jemaat ngomong bolak-balik, saya bilang, kamu kalau udah ngasih aja, jangan merintah saya begitu. Iya, karena jemaat saya langsung cek. Itulah hati gembala. Nggak, terus terang, kalau orang lain gitu-gitu nggak saya openin. Pak, tadi saya udah kirim Pak, tolong cek. Ngeceknya besok paling. Betul, ini di hadapan Tuhan. Tapi karena jemaat, saya pikir nanti dia sakit hati, dia dengan tulus memberi itu. Tapi tetap saya bilang, ini buah sulung, perpuluhan atau persembahan? Dia nggak jawab. Karena kalau buah sulung gaji pertama loh. Nah, dia nggak jawab. Ya udahlah, terserah Tuhan lah ya. Haleluya, haleluya. Karena aku hidup dari Yesus, bukan dari jemaat. Saudara, inilah namanya kesetiaan. Kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Anda mau setia? Amin. Berikan sorak-sorai yang atas. Haleluya. Ayat selanjutnya, mari kita baca biar selesai. Haleluya. Saudara, kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 6. Jangan Anda pikir gampang cari orang setia. Susah. Amsal 20 ayat 6. Susah cari orang setia. 3, 2, 1. Banyak orang Saudara, konteksnya ini kalau Anda baca baik-baik begini. Banyak orang baik. Banyak orang yang menyebut dirinya baik. Dan memang betul dipandang baik. Tetapi orang yang setia itu jarang. Begini maksudnya. Kadang-kadang ya, Pak Jandri baik sama saya, Pak Tanjung baik, Pak Peri baik. Kadang-kadang. Tapi sewaktu-waktu dia, ngapain itu? Orang udah dibaikin juga ngelunjak. Gitu. Orang setia nggak gitu. Walaupun dia dijahatin, dia tetap setia. Dijahatin, dia tetap setia. Dijahatin, dia tetap setia. Dijahatin, dia tambah setia. Itu orang setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ada istri-istri datang ke saya. Dia bilang, Pak, boleh enggak kita bercerai dengan suami? Menurut yang ibu pahami di Alkitab, boleh enggak? Enggak boleh. Ibu jangan tes-tes gua. Jangan ibu tes-tes gua. Saya sudah sekolah 3 tahun lebih. Jangan tes-tes. Jadi dia mau mencobain saya. Jadi kadang-kadang ada jawaban itu nggak perlu dijawab. Dia udah tahu sendiri sebenarnya. Boleh nggak? Iya Pak, nggak boleh. Kenapa Bu? Suami saya selingkuh. Terus gara-gara selingkuh lu minta cerai? Iya. Itu orang nggak setia. Haleluya. Orang yang setia mau 100 kali suaminya salah, dia tetap bilang, welcome, aku mengampuni. Haleluya. Demikian juga sebaliknya, suami juga istrinya buat jahat terus, sini. Itu orang setia. Haleluya. Tapi ini hanya perumpamaan. Yang saya maksudkan, setia kita sama Tuhan harus seperti itu. Situasi, kondisi, keadaan apapun, kita nggak boleh mengeluh sama Tuhan. Kita harus setia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu maksud saya. Haleluya. Kita harus setia. Karena orang setia itu susah dicari. Haleluya.
Tapi orang baik banyak. Karena baik itu bisa berubah jadi buruk. Itu hanya dirubah huruf-hurufnya aja. Tapi orang setia, siapa yang menemukannya? Haleluya. Kalau kau dapat istri setia, suami setia, kaulah orang yang berbahagia. Kalau kau dapat teman-temanmu yang setia, kaulah orang berbahagia. Tuhan berbahagia kalau dilihatnya saudara setia kepada Dia. Apakah Tuhan bisa kehilangan kebahagiaan? Tidak kehilangan kebahagiaan. Namun ketidaksetiaan saudara itu menjadi pikiran Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan itu nggak memikirkan saudara. Namun Dia punya kuasa yang dahsyat untuk mengambil keputusan untuk tidak bersedih dan untuk tidak bersusah hati. Tapi Dia tetap pikirkan saudara. Makanya mualaf-mualaf sekarang banyak balik ke Yesus. Itu karena Yesus memikirkannya. Berikan sorak-sorak. Salah satunya ini mualaf. Sudah mualaf kembali ke Yesus. Nanti ada lagi yang komen, ini settingan. Mana ada takia ajaran Yesus. Takia itu gini saudara. Di ajaran Islam ada takia untuk kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Di Alkitab tidak boleh berbohong demi apapun. Bahkan tidak boleh bersumpah demi apapun. Kalau dulu waktu saya Islam boleh. Sumpah demi Allah. Makanya sekarang pejabat-pejabat yang baru naik jabatan, yang maksudnya baru menjabat, itu disumpah. Makanya Kristen nggak boleh. Aku berjanji. Tapi sebenarnya hampir mirip. Tapi ya nggak boleh bersumpah karena di Alkitab dirubah jadi berjanji. Haleluya. Saudara, jadi orang setia susah dicari. Coba kita lihat hukum timbal balik ini jelas-jelas ada. Ini ayat terakhir saudara. Oh, Lukas 16 ayat 10. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana saja untuk setia. Kita mulai dari hal-hal yang gampang, hal-hal yang mudah. Ya, jangan kita terlalu mikirkan setia itu sulit. Enggak, dari hal-hal yang gampang dulu. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa dalam perkara kecil, ia juga dalam besar. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dengar ini baik ya. Kamu baca Alkitab harus cerdas ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita setia ini dalam perkara-perkara yang kecil, misalnya nyusun bangku, sapu, setia terus, kita juga nanti dikasih hal yang besar juga tetap setia. Haleluya. Tetapi setelah kita setia dalam hal-hal yang kecil, hal yang besar, kita akan naik level di sini. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ini bukan bicara setia lagi, bicara benar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setelah kita setia dalam perkara kecil, Tuhan izinkan perkara besar. Kita jadi benar, maka kita hidup benar karena kita setia untuk hidup benar. Haleluya. Haleluya. Anda mau setia? Oke, ini kita lihat ayat terakhir. Kenapa saya harus sebut terakhir? Supaya saudara dapat imunitas yang baru. Semangat yang baru. Haleluya. Coba kalau jam 7 teng kita masuk ibadah. Nah ini sudah jam 7:30 ya kan? Tapi nggak apa-apa. Itu mempermudah saya untuk saya cepat selesai khotbah. Haleluya. Kita baca timbal balik ini tabur tuainya di Mazmur 18. Ayat 24 sampai 26. Ada. Mulai perjanjian lama, perjanjian baru ada. Ada. Jangan kita bilang nggak ada. Oh, nggak ada di Kristen itu karma. Tabur tuai itu sama dengan karma. Haleluya. Jadi karma itu gini loh. Kita buat jahat sama orang lain nanti ada buat jahat sama kita. Itu karma. Haleluya. Sama di Alkitab juga itu. Kalau kita banyak berbuat baik sama orang, nanti orang yang kita baikin itu belum tentu dia balas. Tapi Tuhan kirimkan orang lain untuk balas. Haleluya. Saya kasih anak gelandangan makan habis duit saya kan 1 juta. Anak gelandangan itu nggak mungkin bisa balas. Tapi tiba-tiba saya lihat ada yang masuk 2 juta. Haleluya. Udah balik modal kan begitu. Semua kerjaan harus ada modal, pelayanan pun ada modal. Jangan pakai dengkul doang, pakai modal. Saya melayani Tuhan pakai modal. Haleluya. Jangan pakai dengkul. Dengkul untuk doa supaya ada kuasa. Tapi pelayanan pakai modal. Pak, saya lapar. Doa. Saya lapar. Doa. Doa dia. 2 jam. Tambah lapar, Pak. Doa. Tambah lapar, Pak. Mati dia. Lapar. Jangan suruh doa. Kasih makan dulu. Namanya lapar.
Yang nggak bisa didoakan supaya jadi kenyang hanyalah orang lapar. Itu nggak boleh doakan. Orang sakit kau doakan boleh, semua boleh. Orang lapar nggak boleh kau doakan. Pak lapar, hanya doa. Nggak boleh, harus kasih makan. Yesus nggak pernah doakan orang lapar. Lihat, waktu dia khotbah 3 hari 3 malam, orang semua kelaparan. Tapi mereka nggak bilang lapar. Murid-muridnya bilang pulang, jangan. Nanti di jalan mereka jatuh. Terus gimana? Kasih makan. Uang 200 dinar. Bagaimana mau ngasih makan mereka? Kalaupun uang kita cukup, mana ada di tempat sunyi sepi ini yang jualan yang bisa menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Belum lagi perempuan, itu hanya terhitung laki-laki aja. Mana mungkin? Belum lagi anak-anak. Dan bilang mana. Coba siapa yang bawa apa-apa? Ada seorang anak kecil. Dikasihnya ke Filipus 5 ketul roti 2 ekor. Haleluya. Harusnya Yesus doa dong. Kenyang lu orang. Kenyang. Enggak. Tapi orang tuli dia doakan dengar. Orang bisu dia doakan bicara. Orang lumpuh dia doakan berjalan. Tapi orang lapar dia nggak doakan. Dia kasih makan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan sekali-sekali Anda doakan orang lapar. Kasih makan. Jangan sok-sok rohani supaya duitmu nggak keluar. Pak, saya lapar. Oh, harus doa biar kau tidak lapar. Jangan. Itu nggak alkitabiah. Haleluya. Loh Pak, tahu dari mana? Baru dapat nih. Iya, kalau khotbah itu nggak dipikir-pikirin saudara. Itu dapat. Itu kalau Roh Kudus begitu. Bukan kayak gereja tertentu, pendeta tertentu. Poin A, poin B dibaca. Enggak. Itu dapat barusan. Haleluya. Baca. 3, 2, 1. Terus next. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terus. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Udah periksa hati, bengkok nggak? Saya nggak usah bahas semuanya. Kalau terhadap orang yang bengkok, ya, tahu Anda bengkok? Tuhan juga bisa merubah sikapnya belat-belit loh. Kau ini bengkok nih. Terus kau ngomong, Tuhan, aku percaya di dalam namamu ada mujizat. Tuhannya belat-belit begini. Bener ada mujizat, tapi jangan sekarang ya, kapan-kapan ya. Oh Tuhan, aku percaya kau maha kuasa. Betul, aku maha kuasa. Tetapi tunggu ya, jangan engkau datang kepadaku. Aku tidak sentuh engkau hari ini. Tuhan, karena bengkok hatinya. Tapi kalau hatinya tulus, lurus datang kepada Tuhan, Tuhan segera jawab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang jaga. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini suara Tuhan. Mari kita setia kepada Dia. Yang melayani setia melayani. Dan sebenarnya semua kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Melayani itu bukan harus khotbah, bukan harus yang lain-lain. Ada yang sudah dipersiapkan untuk melayani di mimbar, khotbah, nyanyi, main keyboard dan seterusnya. Ada yang dipersiapkan Tuhan untuk membersihkan rumah Allah. Ada yang dipersiapkan Tuhan hanya ngasih uang saja. Karena uangnya terlalu banyak. Haleluya. Saya doakan ada banyak-banyak orang di sini yang memang diberkati. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tangan, hadapkan kepada Tuhan Yesus. Kita hari ini ambil keputusan untuk setia pada Yesus. Apapun resikonya, kita tetap setia. Bahkan sekalipun kita mau dimatiin orang, kita nggak akan menyangkal Yesus. Sekalipun nyawa kita nggak hiraukan, kita tetap bilang, Yesus Tuhan Allahku. Jangan menyangkal Tuhan. Haleluya. Jangan ketika ketemu orang keyakinan lain, pura-pura keyakinannya lain. Jangan bunglon-bunglon gitu, jangan. Haleluya. Haleluya. Saya bukan larang saudara mengucapkan waalaikumsalam. Enggak. Tetapi kalau itu tujuannya supaya kau dianggap kayak dia, jangan. Tapi kalau tujuanmu menjawab waalaikumsalam, apalagi warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kalau tujuannya untuk supaya kau bisa menyampaikan Injil, is okay. Karena kau bukan orang Arab, kau orang Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Assalamualaikum, dia bilang, selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haji. Haleluya. Justru keberagaman inilah yang kita pelihara di bangsa Indonesia. Keberagaman untuk kebersamaan. Bukan keberagaman dijadikan jadi semuanya sama. Bukan.
biarlah kita beragam-ragam. Karena sudah dinyanyikan dari dulu, beragam-ragam dosita-sita. Kita manusia. Haleluya. Anda mau setia sama Yesus? Haleluya. Angkat tangan. Setia sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami malam ini ambil keputusan untuk setia kepada Yesus. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, kami tetap bersyukur. Karena Yesus, Dia pasti baik, Dia pasti setia, Dia pasti benar, Dia pasti maha kuasa, Dia pasti bisa menolong. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Karena itu, apapun yang kami alami bukan berarti Tuhan kami berubah, tidak mampu menolong kami. Karena itu, kami tetap setia. Karena kami percaya Tuhan pasti baik, tetap baik, selamanya baik. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau jamah, kau berkati. Saudara, angkat tangan. Angkat tangan, percaya dengan iman. Mereka-mereka yang jualan di pasar, Tuhan berkati. Jauhkan dari coronavirus. Mereka-mereka yang bisnis tanpa pakai modal uang, hanya modal mulut, berkati juga. Biar ucapan-ucapan mereka dipercayai oleh pemilik-pemilik perusahaan, sehingga mereka mendapat order-order yang luar biasa. Oh, haleluya. Karena kami percaya, yang membuat kami diberkati bukan karena kami punya modal banyak. Yang membuat kami diberkati karena Yesus yang memberkati kami. Kau berkati Tuhan Yesus. Di jemaat ini banyak Tuhan pembisnis yang tidak punya uang. Pembisnis tapi tidak ada modal. Modalnya modal mulut. Ini buktinya punya kuasa. Punya kuasa. Kalau hanya gunakan uang, belum hebat. Tapi nggak ada uang, hanya modal mulut, dapat uang. Ini dahsyat. Haleluya. Kau nggak bisa rugi karena nggak ada modal. Kau nggak bakal susah. Orang-orang yang punya modal, mereka sering susah karena rugi. Kau tidak bisa rugi. Tapi kau ingat, kau bisa kerja, kau bisa ngomong karena kau punya napas. Napas itu dari Tuhan. Saya kasih tahu kunci untuk bisa hidup. Asal kau tidak lupa bernapas, kau pasti hidup. Jangan pernah lupa bernapas. Ingat bernapas, saudara. Pasti hidup. Tuhan Yesus berkati mereka, supaya mereka makin setia dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dengan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya.